Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jatmiko, IPM 2204281104. Kelas A, nomor absen 12, semester 6. Saya punya seorang guru yang bernama saya samakan namanya, yang bernama Deka dan Yono. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang yang pertama, itu guru Deka. Menurut saya, penilaian positif guru Deka adalah sosok yang sangat interaktif. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik. Misalnya, ketika mengajar konsep matematika, dia sering menggunakan permainan atau aktivitas kelompok yang membuat siswanya lebih aktif berprestasi. Kesannya, beliau memiliki perhatian yang mendalam terhadap perkembangan setiap siswanya, yang terlihat dari cara dia mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa. Saya ingat suatu ketika dia memberikan tambahan bimbingan bagi saya yang mengalami kesulitan di bidang tertentu, dan itu sangat membantu saya untuk perkembangan keterbukaan dan pendekatan personal, membuat siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Penilaian negatif, namun terkadang pendekatan yang terlalu kreatif ini membuat siswa yang lebih menyukai metode tradisional yang merasa tersaingi. Beberapa teman yang merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran utama saat dia menerapkan metode yang tidak familiar bagi mereka. Hal ini kadang membuat suasana kelas menjadi kurang inklusif, di mana tidak semua siswa merasa mampu mengikuti teknik pembelajaran. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berlangsung, saya melihat beberapa siswa cenderung diam dan tidak berpartisipasi, mungkin karena mereka merasa kesulitan memahami materi yang disampaikan dengan cara yang tidak lazim. Oke, saya akan lanjut dengan guru Yono. Kita akan lanjut dengan penilaian positif aja ya. Di sini selain guru Yono adalah teladan dalam hal disiplinan. Dia selalu tepat waktu, yang menerapkan hal yang sama dari siswanya. Iklim kelas yang beliau ciptakan sangat terstruktur, di mana setiap bagian memiliki aturan yang jelas. Saya ingat saat ujian, beliau selalu menekan pentingnya kejujuran dan integrasi yang membuat kami semua menghargai nilai tersebut. Kesannya saya adalah bahwa dia sangat konsisten dalam menerapkan aturan yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi semua siswa. Tegasnya membuat kami menghormati dan merasa realisasi untuk memperbaiki diri. Ada juga penilaian negatif. Namun meskipun tegas, Guru Iono kurang menunjukkan sisi lumanisnya. Beliau cenderung kaku dalam interaksi sehingga beberapa siswa merasa tertekan. Saya ingat ketika suatu teman kelas saya mengalami kesulitan pribadi, dan alih-alih mendekat dengan empati, beliau justru menekan pentingnya fokus pada tugas sekolah. Hal ini membuat beberapa siswa merasa kurang nyaman untuk berbagi perasaan atau masalah yang mereka hadapi, dan menciptakan jarak emosional antara guru dan siswa. Oke, saya lanjut. Cita-cita menjadi seorang guru. Berdasarkan pengalaman saya dengan kedua guru tersebut, saya ingin menjadi seorang guru yang mampu menggabungkan sifat positif, dan kedua, saya ingin menjadi guru interaktif seperti Deka, yang tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dan siswanya.
Saya percaya bahwa hubungan yang baik antara guru dan siswa adalah fondasi yang proses belajar yang efektif. Saya ingin menciptakan ruang di mana siswa merasa aman untuk menginspirasikan diri dan bertanya apa takut atau dihakimi. Namun, saya juga menyadari pentingnya disiplin dan struktur yang diterapkan oleh Iono. Oleh karena itu, saya berjanji menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menyenangkan di masa siswa merasa aman untuk berkreasi dan berkreasi. Saya ingin mengintegrasikan metode pengajaran yang efektif agar bisa menjangkau semua gaya belajar siswa. Misalnya, saya akan menggunakan proyek kelompok prestasi dan inklusi interaktif untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dari suatu sama lain. Pendapat sebagai seorang guru, jika saya berposisi sebagai seorang guru, saya akan berusaha menjadi mentor yang tidak hanya memberi pengetahuan akademik, tetapi juga pendidikan dan nilai kehidupan. Saya ingin mendepankan pendekatan yang humanis, di mana siswa merasa dihargai, didengar. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik dan tugas saya adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkan dengan cara yang sesuai minat dan bakat mereka. Saya akan berusaha untuk memperkayakan pengalaman belajar siswa dengan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Mohon maaf, kita akan melanjutkan lagi pembahasan lagi. Tadi saya izin minum dulu ya. Saya cut tadi. Oke, saya akan lanjutkan. Saya juga akan memanfaatkan teknologi dalam mengajar siswa untuk menggunakan alat dan sumber daya digital yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga persiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin digital. Oke. Pandangan terhadap dunia pendidikan saat ini, menurut saya, dunia pendidikan saat ini banyak berhubungan adanya teknologi yang sangat maju. Namun saya merasa bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimbangan akses pendidikan, kurangnya perhatian terhadap pendidikan, metode pengajaran kadang masih konvensional. Saya melihat bahwa banyak sekolah masih terjebak dalam sistem yang hanya menilai siswa berdasarkan angka dan IPA, tanpa pertimbangan aspek perkembangan emosional dan sosial mereka. Ini dapat menciptakan tekanan yang lebih bagi siswa yang mengabaikan kebutuhan mereka untuk berkembang sebagai individual. Saya juga merasa bahwa pendidikan karakter seringkali menjadi hal yang terabaikan dalam kurikulum. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan tantangan seperti sekarang ini, penting bagi siswa untuk tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berempati, dan berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan kembali tujuan pendidikan agar lebih konsisten dan berhasil yang pada berkembang karakter. Oke, saya akan beragam yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya melihat perlunya perbaikan dalam piagam yang menekankan pada pendidikan berbasis nilai dan karakter. Pendidikan boleh hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi tempat di mana siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kerjasama. Saya juga percaya bahwa pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif harus diterapkan untuk menarik minat siswa. Kita perlu menerapkan teknologi dalam pembelajaran secara konsisten, tidak hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman belajar menyeluruh. Selain itu, kita harus meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berlanjutkan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan pemberian pendidikan yang berkualitas bagi generasi bangsa. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.